Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah Zawiyah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi punya aturan. Tetapi sayang, tidak semua manusia ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia seringkali suka berbuat seenak nafsunya, sehingga seringkali membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dengan dua golongan. Yang pertama golongan yang patuh kepada Allah, yaitu al-muttaqun. Yang kedua golongan yang membangkang kepada Allah, yaitu al-kafirun. Dan di bawah istilah al-kafirun ini banyak sekali macam-macamnya. Ada yang disebut dengan ahli kitab, ada yang disebut dengan istilah munafikun, ada yang disebut dengan istilah musyrikun. Jadi semua itu digolongkan dalam satu kafir, yaitu al-kafirun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Quran banyak surah yang berkaitan dengan cerita tentang orang-orang kafir. Dari surah Al-Fatihah saja sudah tergambar. Pada penutup ayatnya itu Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maksudnya orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang mentaati Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang Allah murkai, yaitu al-maghdubi 'alaihim, dan orang-orang yang sesat, ad-dallun. Nah, kali ini kita akan menceritakan suatu kekuatan yang itu didukung oleh kekuatan materialisme, yaitu kerajaan Romawi yang pernah pada sejarahnya dia memimpin dunia, yaitu menjadi superpower. Waktu itu ada dua superpower, yaitu Persia dan Romawi. Nah, termasuk yang dijajah oleh Romawi itu adalah Palestina. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak merekam tentang Palestina, dan Allah hubungkan dengan kisah-kisah kekuatan Romawi. Dan dalam sirah Rasulullah SAW juga demikian. Misalnya dalam Al-Quran kita membaca surah Ali Imran, keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini sebetulnya yang ingin Allah rekam adalah istri Imran. Sebab tema pokok surah Ali Imran itu tentang keteguhan prinsip dalam menghadapi tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, istri Imran adalah contoh seorang ibu yang dia punya obsesi besar bahwa dia ingin melawan kekuatan Romawi. Tentu seorang ibu, apa sih kekuatannya? Ternyata dia ingin melahirkan seorang anak yang nanti dia akan berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari kekuasaan Romawi. Yang kemudian ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, itulah Ibunda Maryam. Dan
setelah itu Bapak Ibu Allah, ternyata Ibunda Maryam inilah yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa inilah yang kemudian nanti menjadi seorang nabi yang akan berhadapan-hadapan dengan kekuatan Romawi. Nah, surah Ar-Rum ini turunkan di sebelum Nabi hijrah. Disebut surah Makkiyah. Jadi diturunkan sebelum Nabi hijrah, yaitu sesudah surah Al-Insyiqaq. Sekalipun dalam urutannya dia terletak setelah surah Al-Ankabut, dan tetapi di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ini menjadi surah yang secara tema masih berkaitan dengan surah Al-Ankabut, bahwa solusi untuk keluar dari fitnah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah, kita harus meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tema pokok surah Ar-Rum adalah tentang kebesaran Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, baik dalam ayat-ayat yang tertulis yaitu dalam Al-Quran, ayat-ayat yang tertuang dalam alam semesta ciptaannya di langit dan di bumi. Makanya nanti kita akan banyak menemukan dalam surah Ar-Rum ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang kata ayat. Isinya itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca ayat wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, itu berapa kali diulang-ulang tuh kata ayat. Jadi tema pokok surah Ar-Rum itu memang tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Kita perhatikan misalnya ayat 20, ayat 21 ini terus ini cerita tentang wa min ayatihi, tentang penciptaan manusia dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Kamu diciptakan dari tanah, setelah itu kamu menjadi manusia yang menyebar di muka bumi. Kemudian tentang berpasang-pasangan laki dan perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi bahwa di antara tanda kebesaran Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu berpasang-pasangan agar kamu mendapatkan sakinah, ketenangan, yang dari berpasang-pasangan ini berlanjut kehidupan manusia. Jadi ini semua Allah ulang-ulang dan Allah perbanyak untuk menggambarkan bahwa semua wujud di alam ini adalah milik Allah, dan untuk menunjukkan bahwa saya akan mengatakan, wahai hambaku, kata Allah, kamu jangan hanya mencukupkan kepada ayat-ayatku yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga kamu harus melihat ayat-ayatku yang tertuang di alam semesta ini, yang berupa langit, berupa bumi, yang semua itu menunjukkan kemahakuasaanku. Pergantian siang dan malam, ini semua bukti kemahakuasaanku. Jadi kamu harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mentaatiku dan untuk membesarkan aku. Seperti itu seakan-akan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan misalnya pada ayat yang ke-22, ayat 23, Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Jadi di sini menarik, Allah menghubungkan antara penciptaan langit dan bumi dengan warna manusia. Ini isyarat bahwa warna kulit manusia itu dipengaruhi oleh sifat bumi, sifat tanah, yang darinya manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan dari tanah, yang di antara sifat tanah itu ada warna merah, warna coklat,
warna putih, itu semua mempengaruhi warna kulit manusia. Kemudian juga dalam penciptaan langit dan bumi ada pergantian siang dan malam, yang itu semua merupakan bukti bahwa Allah yang mengatur pergantian siang malam ini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih. Di antara tanda kebesaran Allah adalah bahwa kamu di malam hari kamu tidur, di siang hari kamu bekerja, kamu mencari nafkah. Itu semua Allah yang mengatur. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa terjadinya petir misalnya. Jadi itu juga bagian dari kekuasaan Allah. Disebut al-barq. Turunnya hujan juga kekuasaan Allah. Jadi tidak bisa manusia melepaskan dirinya dari kekuasaan Allah. Allah firman, "Wa min ayatihi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i maa'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha." Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya kilat, ya. Dan dari sini kemudian Allah menurunkan hujan. Yunazzilu minas samaa'i maa'an. Yang dari hujan itu hiduplah bumi, menjadi tumbuh pohon-pohonan. Fayuhyi bihil ardu ba'da mautiha. Ini semua teman-teman Allah yang mengatur. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap masalah biasa. Ini masalah luar biasa. Kemudian juga tegaknya langit. Kenapa langit pun tidak bisa runtuh, padahal langit tanpa tiang? Itu atas perintah Allah juga. Jadi jangan manusia itu merasa bahwa diri paling berkuasa di muka bumi, lalu kemudian dia sesuka-sukanya, dia melakukan apa saja, berbuat zalim dan sebagainya. Ayat 25, "Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ard bi amri." Langit tegak, bumi bertahan, itu semua karena perintah Allah. "Summa idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun." Nanti kamu di hari kiamat, kata Allah, kamu akan dibangkitkan setelah mati, setelah dikubur. Jadi kalau kita perhatikan berapa kali kata ayat diulang-ulang, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan Allah mengatakan, coba kau perhatikan ini, perhatikan itu. Itu semua berkaitan dengan kehidupan kamu. Kamu tidur, kamu makan, kamu minum. Jangan dikira itu terlepas dari aku, kata Allah. Jangan kamu anggap itu terjadi dengan sendirinya, faktor alam. Jadi banyak orang ingin menafikan kekuasaan Allah, sehingga mereka itu hanya menganggap ini adalah faktor alam gitu, terjadi dengan sendirinya. Ini biasanya dipengaruhi oleh cara pandang Darwin yang mencetuskan evolution theory, yaitu teori evolusi, bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya dan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran diturunkan untuk menggambarkan bahwa tidak ada sekecil apapun di alam semesta ini kecuali karena pertolongan Allah. Makanya kita itu nggak ada pilihan sebagai hamba Allah, kecuali kita hanya mendekatkan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bahwa seorang hamba semakin dekat kepada Allah akan semakin tenang. Sebaliknya, seorang hamba semakin jauh dari Allah, maka dia akan semakin gelisah dan tidak akan pernah menemukan ketenangan. Ketenangan itu bukan di fasilitas. Jadi banyak orang menyangka bahwa kalau aku punya uang banyak, aku akan aman. Maka dia pontang-panting mencari uang dan membuat rumah yang megah, dibangun dengan pagar yang besar supaya dia aman dan sebagainya. Disangkanya tembok-tembok besar itu, pagar-pagar bongsor itu, rumah-rumah megah itu, disangkanya itu tempat kebahagiaan. Kenyataannya ternyata banyak sekali orang yang bunuh diri di dalam rumah mewah itu karena kegelisahannya dan ketidaktenangannya. Artinya bahwa kalau ingin tenang, ingin bahagia, kita harus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga angin, ayat 46. Allah menyebutkan bahwa wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin wa yudhirukum min rahmati. Di antara tanda kebesaran Allah
Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengirimkan angin. Dan angin ini, teman-teman rahimakumullah, fungsinya apa? Untuk menikahkan, untuk mengawinkan antara satu putik bunga dengan putik bunga yang lain, sehingga terjadi pembuahan dari pohon-pohon itu. Wa arsalna riyaha lawaqih, kata Allah, aku kirimkan angin untuk mengawinkan antara satu pohon ke pohon yang lain sehingga timbul pembuahan. Dan dari situ akan timbul kelanjutan kehidupan. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa itu termasuk tanda kebesaran Allah. Allah firman, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyirati wa liyudhiqakum min rahmatih. Jadi kata Allah, angin aku kirimkan itu sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 48 Allah firman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilali. Allah mengirimkan angin dan Allah mengirimkan awan. Untuk semua itu adalah untuk diturunkannya air hujan sehingga pohon-pohon menjadi hidup. Dan Allah juga mengingatkan tentang penciptaan manusia, bahwa manusia ini sejalan perkembangannya itu dengan alam semesta, bahwa pohon-pohon itu tumbuh dari kecil membesar sampai besar sekali, sampai bisa dinaiki, sampai bisa berbuah dan sebagainya. Setelah itu dia kering, lalu mati dan seterusnya. Nah, Allah menyebutkan bahwa manusia juga demikian. Ayat 64 Allah firman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Jadi Allah yang telah menciptakan kamu dari lemah. Setelah itu dari lemah itu Allah menciptakan kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kamu kuat, Allah akan melemahkan kamu lagi. Wa syaibah, dan kamu berubah. Jadi seperti itu teman-teman rahimahullah, kita semua mengarah ke situ. Artinya bahwa sehebat apapun kita menjaga kesehatan, menjaga apapun ya, menjaga kekuatan kita, itu akan berakhir dengan kelemahan, kepunahan, kematian ya. Jadi di sini sunatullah bahwa dunia ini akan berakhir. Jadi kalau dalam bahasa kerennya kita sebut dengan istilah expire. Jadi dunia ini akan mengalami masa expire. Makanya itu sudah orang mengerti. Di mal-mal itu setiap makanan sudah dikasih tanda. Obat-obatan juga dikasih tanda. Tanggal expire, tanggal sekian. Itu tabiat dunia. Itu sunatullah di muka bumi. Bahwa usia kita juga akan mengalami masa expire. Gitu. Jadi kita nggak ada pilihan kecuali kita hanya memperbanyak amal, bersiap-siap kita untuk menuju kematian kita. Jadi inilah yang menjadi tema pokok dari surah Ar-Rum, bahwa Allah ingin menggambarkan tentang tanda-tanda kebesarannya, bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan kita semua tidak ada pilihan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah, selain ayat-ayat yang Allah tuangkan dalam alam semesta, kita bertanya-tanya nih, kenapa kok diberi nama surah Ar-Rum? Apa hubungannya dengan tanda-tanda kebesaran Allah? Di sini Allah ingin menggarisbawahi, ingin mempertegas bahwa ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang kamu baca dalam Al-Quran, juga bukan hanya yang kamu lihat di alam semesta. Ada juga ayat-ayat Allah itu berupa ayat-ayat sejarah, ayat tarikhiyah. Nah, peristiwa Romawi ini ada juga peristiwa sejarah. Bahwa sehebat apapun makhluk, dia akan mengalami masa berakhir. Artinya gini, Bapak Ibu, di alam semesta ini yang tunggal hanya Allah. Ini penting. Di alam ini yang tunggal hanya Allah. Selain Allah, di alam ini tidak boleh ada yang tunggal. Semuanya harus berpasang-pasangan. Nah, setiap kali muncul kekuatan besar misalnya, nah ini tidak bisa tunggal. Allah pasti akan munculkan
kekuatan pasangannya. Maka ketika Romawi muncul, Allah munculkan Persia untuk menjadi tandingannya. Maka keduanya saling melakukan perang dingin, yang kadang-kadang juga perang fisik. Nah, sekarang Romawi dan Persia sudah tidak ada. Allah munculkan Amerika. Tapi Amerika nggak sendirian. Maka Allah munculkan Rusia. Ini Rusia. Nah, ini sebagai tandingannya. Ini bertahun-tahun juga terjadi perang dingin. Nah, begitu Rusia mengalami keruntuhan, Amerika merasa berkuasa di muka bumi. Nah, ini tanda-tanda bahwa Allah akan menghancurkannya dengan cara Allah. Karena bagi Allah tidak boleh ada kekuatan tunggal di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa kekuatan Romawi itu telah menjelma menjadi Amerika sekarang, dan kekuatan Persia menjelma menjadi Persia menjelma menjadi Rusia sekarang. Jadi itu salah satu hal yang saling menguatkan bahwa kata Allah, benar Romawi pernah menang kepada Persia, tapi sekarang Romawi dikalahkan oleh Persia. Nanti Romawi akan menang lagi ke Persia dalam hitungan beberapa tahun. Apa artinya? Bahwa ini adalah merupakan sunnah sejarah, yaitu proses sejarah. Jadi menang kalah, jatuh bangun. Itu proses sejarah. Nah, ini disebut oleh Allah sebagai ayat tarikhiyah. Maksudnya apa? Bapak Ibu, artinya bahwa kalau kita sedang di bawah, jangan khawatir, kita akan naik ke atas. Kalau kita sedang di atas, jangan sombong, jangan merasa hebat, kita akan turun ke bawah. Seperti itu sunnah tarikhiyah, sunnah sejarah. Perhatikan ayat 1 sampai ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di sini Romawi dikalahkan oleh Persia. Tapi nanti setelah beberapa tahun kemudian dia akan menang, kata Allah. Fi bid'u sinin, antara 3 tahun sampai 9 tahun. Dan benar terjadi. Setelah 9 tahun kemudian Romawi menang. Allah beritahukan bahwa ini bagian sunnah sejarah, termasuk ayat-ayat sejarah yang Allah tuangkan dalam semesta ini. Artinya Bapak, Ibu, kita tidak boleh mengabaikan sejarah. Kita harus belajar sejarah. Makanya para ulama sampai menulis buku-buku tentang fikih sirah, fikih sejarah. Bagaimana kita memahami sunnah sejarah? Karena kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bahwa tabiat sejarah akan Allah putar, dan hari ini menang, besok kalah. Hari ini kalah, besok menang. Seperti itu ayat-ayat sejarah berlangsung. Jadi kita selalu akan memiliki suatu optimisme, memiliki keyakinan kalau kita memahami hakikat sejarah. Nah, surah Ar-Rum ini diturunkan di kota Mekah. Pada waktu itu Palestina sedang di bawah kekuasaan Romawi. Nah, di sini ada isyarat bahwa dalam kondisi Nabi masih lemah, di kota Mekah baru mulai dakwah, Allah sudah kasih gambaran, Allah kasih aba-aba, Muhammad, sebenarnya kamu lemah sekarang, nanti kamu akan berhadapan dengan kekuatan besar ini, itu Romawi. Dan benar, teman-teman, bahwa begitu Nabi hijrah ke Madinah, tak lama setelah itu, habis perang Badar, Allah didik Nabi dengan perang Badar, menang. Perang Uhud, menang. Sekalipun pada tahap awalnya pernah mengalami kekalahan karena kesalahan teknis, pelanggaran sebagian sahabat ketika itu, tapi satu menang lagi. Nah, terus begitu sampai akhirnya Nabi optimis bisa berhadapan dengan Romawi di perang Mu'tah, perang Tabuk, dan seterusnya.
Jadi itu isyarat dari Allah bahwa target yang kamu akan capai adalah pembebasan Palestina. Jadi salah seorang ulama ditanya, ya Syekh, kenapa kok masalah Palestina nggak pernah selesai? Kok sampai sekarang masih ada? Kata Syekh itu, ini yang Allah sisakan untuk umat terakhir, supaya mereka ada perjuangan, supaya mereka ada visi untuk berjuang membebaskan Palestina. Kalau ini sudah selesai, umat akhir zaman nggak kebagian untuk berjuang. Nah, kita ini, teman-teman, semoga sedang berhadapan dengan kenyataan ini, bahwa kita jangan tinggal diam. Kita harus berjuang dengan doa, dengan harta kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena memang ini bagian dari isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sejak awal perjuangan dakwah Nabi sudah mengikat dengan masalah Palestina. Pertama kiblatnya langsung Masjid Aqsa. Padahal Ka'bah di depan Nabi ketika itu. Tapi Allah ikat dengan Masjid Aqsa. Isra Mi'raj, Allah ikat dengan Masjid Aqsa. Padahal Nabi bisa naik langsung ke langit, bisa dari Mekah. Tapi enggak, Allah ikat Masjid Aqsa. Al-Quran menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjid Aqsa lagi. Jadi enggak pernah Allah putus. Maka sejak itulah kemudian terkondisikan bahwa risalah akhir zaman bagi umat akhir zaman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia medan kamu, yaitu kamu berjuang untuk menjaga Masjid Aqsa. Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan Romawi. Nah, Romawi ini sekarang sudah menjadi Amerika. Makanya sampai sekarang Amerika nggak mau melepaskan Palestina. Tetap dia akan menguasai Masjid Aqsa, Yerusalem, dan seterusnya. Sampai sekarang. Gitu. Kalau Rusia nggak ikut-ikut. Karena sejak dulu Rusia nggak ada hubungannya. Persia dulu dia nggak ada hubungannya dengan menjajah Masjid Aqsa, enggak. Dia dan Persia itu sudah sekarang menjelma menjadi Rusia. Jadi itulah teman-teman rahasia turunnya surah Ar-Rum. Kenapa kok turun di kota Mekah? Di awal-awal Nabi sedang berdakwah, ternyata ada visi di sini, yaitu visi perjuangan ke depannya bahwa umat ini sampai akhir kiamat akan terus berhadapan-hadapan dengan kondisi ini. Ini sudah azan, kita break sejenak, kemudian kita semua insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya teman-teman, selain ayat-ayat tarikhiyah, jadi ada ayat makru'ah, ayat yang dibaca dalam Al-Quran, ayat tarikhiyah, ayat yang berupa sejarah, juga ada ayat kauniyah, ayat yang Allah tuangkan berupa ciptaannya di alam semesta. Nah, kita sudah tadi jelaskan berupa penciptaan langit, penciptaan bumi, ya. Jadi surah ini diberi nama surah Ar-Rum sebenarnya adalah untuk mengarahkan pandangan setiap orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau tidak membenarkan apa yang nampak di depannya berupa ciptaan Allah atau berupa peristiwa sejarah yang itu dianggap oleh mereka itu hanya terjadi dengan sendirinya atau sebagai peristiwa alam secara evolutif terjadi, dan ini semua adalah merupakan kesalahan total, ya, kecelakaan total. Maka surah ini turun untuk membangun persepsi, membangun keyakinan bahwa tidak ada sekecil apapun di alam semesta ini, baik itu berupa firman yang tertuang dalam Al-Quran, berupa ciptaan yang tertuang di alam semesta, maupun berupa peristiwa sejarah, itu semua terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Peristiwa Romawi. Dan benar, ya, setelah 9 tahun kemudian terjadi, Romawi menang setelah itu, karena Allah telah memberitahukan bahwa Ulibatir Rum, sekarang benar Romawi kalah kepada Persia. Tapi kata Allah, fi adnul ardi wa hum min ba'di walabihim sayaghlibun. Setelah itu mereka akan menang. Ya, fi bid'in sinin, sekitar antara 3 tahun dan 9 tahun. Dan benar terjadi setelah 9 tahun, benar-benar mereka Romawi mengalami kemenangan. Artinya bahwa
kita harus selalu optimis karena tidak ada sekecil apapun di alam ini kecuali dengan kehendak Allah SWT. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik, dikatakan bahwa mazalal qadar fi yadillah itmain. Selama takdir itu di tangan Allah, tenanglah. Gitu. Jadi ada sebuah ungkapan ini, nasihat, madamal qadar fi yadillah itmain. Selama takdir itu tangan Allah, maka tenanglah. Artinya apa? Bahwa boleh jadi sekarang umat ini dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tapi suatu saat Allah akan menunjukkan satu keajaiban bahwa umat ini akan menang dan umat yang menjadi kuat kembali. Lalu kemudian ada ayat lain lagi, yaitu ayat tentang ekonomi. Jadi ada ayat sejarah, ada ayat ekonomi. Teman-teman rahmatullah, disebut ayatun iqtisadiyah. Makanya kita bertanya-tanya, kenapa ya kok bicara tentang Romawi tapi ada riba di situ? Nah, boleh jadi juga bahwa semakin materialistik suatu kekuatan politik, mereka akan seringkali bersandar kepada sistem riba. Nah, sekarang kita misalnya kapitalisme itu yang memegang tuh Amerika sekarang. Nah, ternyata kapitalisme itu intinya adalah riba sebetulnya. Jadi bicara tentang Rum Romawi, tapi ada ayat riba di sini. Perhatikan ayat yang ke 39. Kenapa ada riba gitu? Oh, ternyata memang ada ayat tentang ekonomi di situ. Ayat iqtisadiyah. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Di sini ada riba, ada zakat. Jadi kata Allah, kalau kamu menggunakan sistem riba, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah beruntung. Tapi kalau kamu membayar zakat, kamu akan pasti untung. Karena Allah akan melipat gandakan zakat itu. Faulaika humul mudhifun. Jadi Allah akan melipat gandakan zakat itu. Jadi riba ini, ya, teman-teman, begini sistemnya. Riba ini adalah sistem ekonomi di mana kapitalis besar dia mencekik kapitalis yang lebih kecil. Lalu kapitalis yang lebih kecil mencekik kapitalis yang lebih kecil lagi. Nah, setelah itu kapitalis yang lebih kecil lagi ini dia mencekik orang-orang di bawahnya, entah berupa perusahaan atau berupa personal. Nah, jadi yang paling aman itu secara dohir adalah yang paling besar. Dia sudah memastikan keuntungan di awal. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang pasti hanya Allah. Maka kalau ada makhluk memastikan keuntungan, berarti dia sudah mau menandingi Tuhan. Nah, kalau dia menandingi Tuhan, berarti dia sudah sampai ke level menuhankan diri. Nah, ini yang oleh Allah tidak disukai. Makhluk itu tidak boleh mencapai level Tuhan, yang semuanya serba pasti. Tidak boleh. Makhluk ini harus selalu dalam kondisi serba tidak pasti. Makanya makhluk itu selalu berkata insya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi kalau sudah menggunakan sistem riba, maka para kapitalis ini dia sudah memastikan keuntungan di awal. Nah, ini yang kata Allah akan menyebabkan kehancuran. Tidak saja kepada kehidupan ekonomi, tapi juga kehidupan sosial secara umum. Mengapa? Karena di dalamnya ada unsur cekik-mencekik yang akan menyebabkan penderitaan di bawah. Sehingga kemudian orang-orang di atas bersenang-senang dengan penderitaan paling bawah. Nah, sistem seperti ini adalah menghancurkan kemanusiaan. Oleh karena itu kata Allah, jangan menyangka kamu itu aman dengan riba itu. Tidak. Justru kamu dengan riba
kamu sudah menjadi penyebab kehancuran. Kehancuran kehidupan, kehancuran kemanusiaan, dan kehancuran ekonomi. Nah, di sini penting sekali teman-teman bahwa biasanya orang-orang yang sudah merasa dirinya paling berkuasa atau paling mempunyai kekuatan ekonomi misalnya, maka dia biasanya selalu akan berpikir di otaknya itu bahwa aku harus menggunakan sistem riba. Aku pemodal, aku harus untung, dan kamu berusaha harus mencapainya. Dipaksa orang bawah itu, pokoknya kamu dengan cara apapun harus berhasil. Dan dengan pemaksaan seperti itulah kemudian mereka terus mendapatkan setoran untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di atas bersenang-senang, di bawah menderita. Seperti inilah tanda-tanda bahwa kapitalisme itu atau riba itu akan menghancurkan. Lain dengan sedekah atau zakat. Kalau sedekah enggak, kalau zakat enggak. Zakat itu kan membantu orang. Nah, orang membantu orang itu ada keberkahan. Sebab keuntungan itu bukan di sistem. Keuntungan itu dari Allah. Jadi jangan atur Allah gitu. Nah, riba ini ingin mengatur Allah gitu. Seakan-akan Allah itu dijadikan sampingan. Kalau sedekah enggak, dia tetap menjadikan Allah sebagai sumber rezeki. Dia hanya berbagi, seakan-akan mengatakan, ya Allah, aku dapat rezeki dari engkau, aku akan bagikan, makin dibagikan. Kata Allah, aku ganti itu. Seperti itu orang berzakat atau berinfak. Kata Allah apa? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambalat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi orang yang membayar zakat, membayar infak, sedekah, dia itu seperti seorang menanam biji. Nah, biji ini tumbuh dengan 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 biji. Total 700 biji. Allah menjamin kalau kamu berinfak, bersedekah, Allah menjamin keuntungan 700 kali lipat. Tapi kalau riba enggak, dia yang membuat keuntungan. Dia membuat sistem mematok keuntungan di awal. Nah, inilah yang merusak kehidupan manusia. Karena manusia tersiksa di dalamnya. Dan dia penyiksaan yang begitu masif itulah yang menyebabkan nanti penderitaan banyak dan akhirnya menyebabkan kesengsaraan dan kemelaratan bagi orang yang lain. Nah, itu tentang masalah ayat riba, ayat ekonomi, yaitu tentang riba. Jadi kalau bicara tentang ekonomi, biasanya pembicaraannya hanya 2, yaitu mau riba atau mau sistem zakat. Itu ya. Nggak ada lagi. Jual beli, ya benar, kita sudah beli secara normal, tetap kita membayar zakat. Terakhir, teman-teman Allah SWT menyebutkan tentang ayat zahir dan batin. Perhatikan ayat ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui dari kehidupan dunia ini hanya zahirnya saja. Jadi kaum materialistis itu, mereka mengenal kehidupan dunia ini hanya zahirnya saja. Yang mereka lihat hanyalah keuntungan-keuntungan. Tetapi mereka tidak sama sekali menggunakan, teman-teman Allah, mereka tidak sama sekali memahami makna yang sebenarnya. Teman-teman Allah, ini penting sekali. Jadi mereka hanya mengenal zahir saja, tetapi mereka tidak mengenal batinnya. Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Mereka hanya mengenal zahirnya dari kehidupan dunia, tetapi mereka tidak tahu tentang hakikat akhirat yang sebenarnya. Contohnya misalnya riba misalnya. Mereka menyangka zahirnya seakan-akan riba ini memberikan keuntungan. Zahirnya saja. Tetapi batinnya, riba ini menghancurkan kehidupan manusia dan menghancurkan ekonomi. Zakat atau infak, zahirnya seakan-akan mengurangi harta. Tetapi batinnya dia menumbuhkan keuntungan dan menghidupkan ekonomi. Itulah teman-teman Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari pemahaman yang salah tentang hakikat syariat yang Allah turunkan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.